Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membahas bagaimana dua penyihir kelas spesial yaitu Gojo dan Geto menunjukkan kelasnya sebagai penyihir yang ditugaskan untuk mengawal wadah plasma bintang Master Tengen yaitu Riko Amanai. Namun pada akhirnya usaha mereka berdua mendapat tantangan berat karena seorang pemburu penyihir bernama Toji Fushiguro berhasil masuk ke perisai Master Tengen, bahkan berhasil membunuh Gojo dengan senjata kutukan tombak surga terbalik. Setelah membunuh Gojo, Toji kemudian lanjut memburu penyihir kelas spesial satunya yaitu Geto Suguru yang sebelumnya sempat disuruh Gojo untuk terlebih dahulu membawa Riko dan Kuroi ke aula makam bintang Master Tengen. Yap, berikut lanjutan kisahnya, check it bro. Bagian 6, Toji Fushiguro versus Geto. Kisah kegagalan misi penyihir kelas spesial. Setelah bersusah payah, Geto dan Riko pada akhirnya sampai ke makam bintang Master Tengen, sementara Kuroi menunggu di luar makam. Namun alih-alih memaksa Riko untuk segera memulai penggabungan, Geto malah memberikan pilihan ke Riko untuk bergabung dengan Master Tengen atau pulang bersama Kuroi yang menunggunya di luar makam. Yap, intinya Gojo dan Geto sebelumnya sepakat kalau Riko menolak untuk digabungkan dengan Master Tengen, maka mereka berdua akan menghargai keputusan Riko meski resikonya Master Tengen akan berevolusi dan bisa membahayakan dunia Jujutsu. Dari sinilah Riko mengungkapkan kalau dia ingin terus hidup karena merasakan kebahagiaan bersama dengan semuanya. Geto pun langsung mengerti dengan keinginan Riko untuk terus hidup. Saat dia akan mengajak Riko pulang, tiba-tiba duar, kepala Riko ditembak oleh Toji yang akhirnya membuat Riko tewas. Dan ya, bukan hanya Riko, Kuroi yang menjaga di luar makam juga berhasil dibunuh Toji. Ternyata selain mempunyai tubuh yang kuat, Toji juga punya indera yang tajam, sehingga meski tanpa energi kutukan, dia mampu melacak keberadaan Riko dan Geto. Geto pun marah karena Toji telah membunuh Gojo, Kuroi, dan Riko. Dia mengeluarkan roh kutukan berbentuk naga untuk menyerang Toji. Namun Toji berhasil menebas roh kutukan naga tersebut dengan alat kutukan berbentuk pedang. Namun sesaat setelah menebas roh kutukan naga, Toji terjebak dalam domain roh kutukan Geto yang berbentuk hantu perempuan berambut panjang, di mana perempuan ini akan memotong siapapun yang tidak menjawab pertanyaannya. Toji bukannya takut, tapi malah menguji kemampuan si hantu perempuan. Dengan sengaja dia mengabaikan pertanyaannya. Saat Toji akan dipotong telinganya, dia menetralkan teknik kutukan tersebut dengan tombak surga terbalik. Namun dari belakang, Toji yang terdistract tidak sadar kalau Geto berniat menyerap roh kutukan yang melingkar di tubuhnya. Namun Geto gagal karena roh kutukan tersebut bukan roh kutukan liar, melainkan roh kutukan peliharaan yang sudah menganggap Toji sebagai majikannya. Dan ya, Toji pada akhirnya menebas Geto dan roh kutukan perempuan berambut panjang sekaligus. Geto pun berhasil dikalahkan. Dari sini kita tahu kalau reputasi Toji sebagai pemburu penyihir bukanlah isapan jempol belaka. Dua penyihir kelas spesial takluk di hadapannya. Namun berbeda dengan Gojo, kali ini Toji tidak membunuh Geto karena dia adalah pengendali roh kutukan. Toji khawatir jika dia membunuh Geto, maka roh kutukan yang berhasil dikumpulkan Geto akan mengamuk dan ini akan membuat masalah baru. Bagian 7, rematch Gojo versus Toji. Kisah Gojo menjadi yang terkuat. Setelah mengalahkan Geto, Toji pun meninggalkan Geto serta membawa mayat Riko Amanai ke asosiasi wadah waktu. Di sini diungkap kalau organisasi ini rela melakukan apapun demi menjaga kesucian Master Tengen, termasuk membunuh wadah plasma bintang. Meski akibatnya Master Tengen bisa saja mengamuk untuk menghancurkan umat manusia. Setelah menerima bayaran plus bonus dari organisasi tersebut, Toji keluar dari tempat tersebut. Namun dia bertemu dengan seseorang yang tidak asing, dan dia adalah Gojo Satoru. Yap, ternyata Gojo Satoru sempat menggunakan teknik pembalik sebelum kematiannya, sehingga dia bisa selamat dari tusukan fatal Toji. Dari sinilah pertarungan ronde kedua antara Gojo dan Toji dimulai. Toji kembali menyerang Gojo dengan cepat, namun kali ini bisa dihindari Gojo. Gojo kemudian menggunakan teknik pembalik merah. Ini adalah kebalikan dari teknik biru yang bersifat menarik, di mana teknik merah ini memberikan energi dorongan yang luar biasa cepat dan besar. Toji sampai terpental sangat jauh karena serangan ini. Namun karena tubuh Toji terlalu kuat untuk mati, dia pun kembali bangkit. Kali ini dia menyiapkan serangan berupa rantai hitam yang bisa memanjang sesuka hati. Toji sangat yakin kali ini dia bisa mengantisipasi kekuatan netral, kekuatan blue penarik,
dan kekuatan merah pendorong dari Gojo. Sebagai catatan, Toji sendiri berasal dari klan Zenin, salah satu klan yang tahu rahasia tentang kekuatan Gojo selain klan Kamo. Jadi teknik kutukan netral, teknik kutukan merah, dan teknik kutukan biru kemungkinan sudah diketahui Toji, termasuk cara mengantisipasinya. Tapi sayang, setelah kematiannya, Gojo sudah masuk ke level yang terkuat. Dia bisa menggabungkan teknik merah dan biru miliknya yang pada akhirnya memicu energi hampa berwarna ungu yang sangat besar. Energi ini akan menghapus apapun yang dilaluinya. Yap, kekuatan ini lebih dari sekedar menghancurkan, melainkan menghancurkan sekaligus menghapus semua intensitas materi yang dilaluinya. Teknik ini pernah teman-teman lihat di anime, dan ya, ini adalah pertama kalinya Gojo menggunakan teknik ini. Teknik ini sangat rahasia, jangankan klan Zenin, klan Gojo sendiri bahkan belum tentu tahu tentang teknik ungu ini. Hasilnya, Toji berhasil dikalahkan dengan perut yang berlubang. Gojo pun menang. Sebelum mati, Toji dengan berlinang air mata memberitahukan ke Gojo kalau dia punya anak bernama Megumi Fushiguro, di mana 2-3 tahun lagi anak tersebut akan dijual ke klan Zenin. Gojo bebas melakukan apapun pada anak Toji. Setelah itu, Gojo dan Geto menuju markas asosiasi Wadah Waktu untuk mengambil jasad Riko. Di sana mereka begitu muak karena melihat senyum dari para anggota Wadah Waktu yang senang melihat Riko mati. Dari sinilah Gojo menawarkan ke Geto untuk membunuh mereka semua. Namun ditolak Geto karena besarnya jiwa kepahlawanan yang ada di dalam dirinya. Bagian 8, perpisahan dua penyihir kelas spesial, kisah pengkhianatan Geto Suguru. 1 tahun kemudian, pada Agustus 2007, Gojo sudah jauh bertambah kuat. Dia bahkan bisa mengaktifkan teknik limitless-nya tanpa berhenti sedikit pun. Kali ini, Geto harus rela digeser dari predikat salah satu yang terkuat, karena kini julukan tersebut hanya layak disandingkan dengan Gojo seorang. Yap, Geto bukan lagi tandingan Gojo. Selama 1 tahun time skip ini, Geto selalu memikirkan bagaimana bisa anggota keagamaan Wadah Waktu bertepuk tangan atas kematian Riko. Yap, kini Geto mulai mempertanyakan jiwa kepahlawanan sebagai penyihir Jujutsu yang ada pada dirinya. Dia kembali mempertanyakan apakah non penyihir memang layak dilindungi, padahal untuk melindungi mereka, Geto harus terus-menerus membasmi roh kutukan dan memakannya. Menurut Geto, memakan roh kutukan sama seperti memakan kain bekas untuk mengelap muntahan. Dari sinilah Geto mulai punya pemikiran kalau manusia itu lebih rendah dari dirinya yang seorang penyihir, bahkan terus-menerus menjuluki para non-penyihir sebagai monyet. Suatu hari, Geto bertemu Haibara, adik kelas yang begitu mengaguminya. Haibara berpamitan ke Geto kalau dia akan menjalankan misi di desa terpencil. Disinilah Geto menanyakan ke Haibara tentang apakah dia mau terus bertahan di dunia penyihir sambil mengorbankan nyawanya untuk umat manusia. Dan dijawab oleh Haibara kalau ia tidak tahu. Namun yang jelas, menurut Haibara, menjadi penyihir serta mengasah potensinya adalah sesuatu yang menyenangkan. Geto kemudian didatangi oleh penyihir kelas spesial ketiga selain dia dan Gojo. Yap, dia adalah Yuki Tsukumo. Yuki mengajak diskusi Geto tentang potensi membasmi semua roh kutukan. Menurut Yuki, roh kutukan muncul kebanyakan dari non-penyihir karena mereka punya lebih banyak energi kutukan yang tidak bisa dikendalikan. Untuk itulah, dengan mengajari para non-penyihir menjadi penyihir dan mengendalikan energi kutukan dalam dirinya, maka kemungkinan mencegah kelahiran roh kutukan bisa dilakukan. Dari sinilah Geto yang selama 1 tahun ini mulai membenci manusia, malah punya pemikiran ekstrim kalau roh kutukan tercipta dari non-penyihir. Daripada repot-repot mengajari mereka semua, kenapa tidak membasmi mereka semua saja, sehingga tidak ada lagi roh kutukan yang tercipta akibat ulah non-penyihir. Yuki merespon kalau cara itu memang yang termudah, dan Yuki tidak sampai segila itu mau membasmi semua non-penyihir. Sebelum pergi, Yuki memberitahu ke Geto kalau Master Tengen telah stabil meski Riko Amanai telah terbunuh. Keesokan harinya, Geto mendapatkan kabar kalau Haibara tewas dalam misinya. Geto begitu terpukul akan kematian Haibara yang memang dekat dengan dirinya. Kematian Haibara membuat Geto punya pemikiran kalau jangan-jangan akhir dari perjalanan seorang penyihir Jujutsu adalah tumpukan mayat dari para penyihir Jujutsu lainnya. Karena memang membasmi semua roh kutukan hampir bisa dipastikan sangat mustahil selama manusia dengan energi negatif masih ada. September 2007, Geto mendapatkan misi di sebuah desa terpencil yang mana desa tersebut sering diserang oleh roh kutukan.
Di desa tersebut, Geto mendapati 2 anak perempuan yang dikurung dalam sangkar. Ternyata 2 anak tersebut adalah penyihir yang dikambing hitamkan oleh penduduk desa atas insiden serangan roh kutukan di desa tersebut. 2 anak perempuan tersebut tidak lain adalah penyihir kembar Nanako dan Mimiko. Dari sinilah Geto akhirnya memantapkan tujuannya untuk membasmi semua non-penyihir. Dia pun membunuh 112 penduduk di desa tersebut lalu menjadi buronan para penyihir Jujutsu. Gojo yang tahu kabar ini setengah tidak percaya sahabatnya yang punya jiwa pahlawan sebagai penyihir Jujutsu kini telah berubah 180 derajat. Suatu hari, Shoko bertemu Geto di Shinjuku secara tidak sengaja. Geto sempat mengatakan tujuannya yang ingin menciptakan dunia yang hanya untuk para penyihir pada Shoko. Namun Shoko tidak menggubris dan langsung menelpon Gojo kalau dia bertemu Geto di Shinjuku. Gojo pun langsung OTW ke Shinjuku. Dari sinilah terjadi pertemuan antara 2 sahabat ini. Gojo meminta penjelasan dari Geto, namun Geto mengatakan tidak ada lagi penjelasan. Dia hanya ingin membunuh semua non-penyihir termasuk orang tuanya sendiri. Geto pun meninggalkan Gojo. Gojo sempat akan menyerang Geto, namun dia urungkan niat tersebut karena perasaannya belum tega untuk membunuh sahabatnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Geto muncul kembali sebagai pemimpin organisasi agama Wadah Waktu yang telah berganti nama namun dengan esensi yang masih sama. Geto memanfaatkan organisasi ini untuk mencapai tujuannya yang ingin memusnahkan non-penyihir. Sementara itu, Gojo menemui Megumi Fushiguro yang saat itu masih kelas 1 SD. Gojo menanyai Fushiguro apakah dia ingin bergabung ke klan Zenin. Jawaban Fushiguro, tergantung apakah Sumiki kakak tirinya bisa bahagia jika dia ikut klan Zenin. Namun Gojo menegaskan dengan yakin kalau Sumiki tidak akan bahagia karena memang klan Zenin terkenal sangat terobsesi dengan kekuatan penyihir. Megumi akhirnya menolak hal tersebut. Sebelum berpisah, Gojo berpesan pada Megumi kalau dia harus berusaha ekstra keras dan jangan sampai tertinggal karena Gojo sendiri yang akan melindungi Megumi dan Sumiki dari dijual ke klan Zenin. Dari sinilah Gojo punya tujuan hidup yaitu menjadi guru. Gojo ingin mereka yang punya potensi kekuatan besar seperti Megumi tidak berakhir seperti Geto. Kisah 2 penyihir terkuat ini pun berakhir dengan tujuan keduanya yang saling bertolak 180 derajat. Berikutnya, kemungkinan Abdikos akan membuat alur cerita timeline yang berfokus ke kisah Yuta Okotsu. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.